Pasangan muda suami istri ini punya cara yang unik untuk bersedekah. Pertanyaannya, apa yang mereka lakukan? Mari kita sambut Ardiansa dan Andini. Ya, terima kasih banyak ya. Jadi betul Anda berdua suami istri? Alhamdulillah. Anda berdua pekerjaannya apa? Saya dosen. Saya masih mahasiswi tingkat akhir. Saya lihat di riwayat hidup Anda berdua ini penuh dengan prestasi. Prestasi akademik, kemudian ada organisasi dan macam-macam. Boleh dijelaskan sedikit mungkin Andini, apa saja prestasi yang pernah Anda catat? Prestasi di akademik. Iya. Dari prestasi saya mungkin saya bisa membantu orang tua melalui beasiswa misalnya. Dapat beasiswa ya? Iya. Kalau Anda juga dapat beasiswa ya? Iya, betul. Saya bisa kuliah itu karena beasiswa. Apakah karena itu kemudian ada gerakan sedekah yang Anda lakukan tapi berkaitan dengan ilmu? Gerakan apa ini boleh tahu? Awalnya itu karena saya dari orang duafa, saya nggak punya uang untuk bersedekah, gitu kan. Jadi terbatas, yang saya punya cuma ilmu. Jadi saya coba optimalkan ilmu saya, khususnya di bidang internet. Saya coba manfaatkan internet untuk berbagi, seperti itu. Jadi saya buat gerakan ilmu berbagi. Ya, menarik. Tapi kita akan dengarkan nanti apa saja yang mereka lakukan dengan gerakan ilmu berbagi tadi. Tapi sekarang kita lihat dulu liputan tentang mereka berikut ini. Berawal dari semangat yang dimiliki untuk berbagi, Ardiansyah atau yang biasa akrab disapa Ardi Sragen ini melakukan gerakan berbagi yang diberi nama Ilmu Berbagi. Sejak Oktober 2011, Ardi Sragen memulai gerakan ilmu berbagi melalui blog pribadi maupun melalui sosial media. Hal ini ia lakukan untuk mengajak semua orang berbagi ilmu yang dimiliki dengan harapan dapat mengoptimalkan segala sumber daya yang ada sehingga dapat berperan dalam dinamika sosial pendidikan dan peradaban masyarakat di Indonesia. Seiring berjalannya waktu, semangat ini pun meluas hingga terbentuk komunitas ilmu berbagi pada awal tahun 2013. Komunitas ini mengajak para relawan berbagi di bidang sosial dan pendidikan. Kini, gerakan ilmu berbagi menjadi sebuah organisasi legal yang resmi terbentuk sebagai wadah organisasi non-profit dan memiliki beberapa program seperti memberikan beasiswa kepada siswa-siswi berprestasi namun mempunyai keterbatasan dari segi ekonomi, pelatihan gratis, sekolah binaan, menyediakan 1 donatur untuk setiap anak asuh, berbagi ilmu ke sekolah-sekolah, pengembangan taman bacaan, dan masih banyak lainnya. Melalui semangat inilah Ardi Sragen dan sang istri Andini Imaniar serta komunitas Ilmu Berbagi Foundation ingin mengajak teman-teman untuk senantiasa berbagi, baik berbagi melalui uang, pengetahuan, barang, maupun waktu luang. Komunitas Ilmu Berbagi, ilmu itu ada, ya, untuk berbagi. Saya selalu ingin tahu bagaimana ceritanya sampai terpikirkan untuk membuat gerakan ilmu berbagi ini. Seperti yang saya bilang tadi ya, karena terbatasan finansial, jadi hanya ilmu yang bisa dibagi. Sampai akhirnya tahun 2012 akhir, tahun saya waktu itu lagi sedang kuliah di Korea, saya berkenalan dengan Andin, istri saya. Belum bertemu. Dikenalkan di mana? Kenalkan, jadi kebetulan saya lihat Twitter teman saya, dia upload foto sedang mengisi acara di suatu kegiatan di UI. Ada fotonya teman saya dan Andin. Wow, langsung hati dek. Nah, saya tanya, itu siapa? Itu Andin.
kalau mau tahu lebih jauh silakan berikan data-data ke kita. Gitu. Akhirnya kita tukeran data, tukeran profil, tukeran CV. Nah setelah baca itu kelihatan tuh, oh saya suka berbagi, dia juga suka berbagi. Nah, ada kesamaan. Ada kesamaan. Gitu. Nah tunggu dulu, Ardi dari tadi mengatakan bahwa faktor finansial ini menjadi kendala waktu itu sehingga beasiswa menyelamatkan Anda. Iya. Orang tua Anda pekerjaannya apa? Orang tua saya itu ketika saya ingin kuliah, itu profesinya sebagai ART, asisten rumah tangga di Jakarta. Saya pilihannya cuma dua, kalau nggak kuliah dengan beasiswa, ya bekerja waktu itu. Jadi itu melakukan saya sekali untuk bisa kuliah. Dan kebetulan ada lembaga sosial di Indonesia, lembaga sedekah juga, memberikan beasiswa asal saya masuk UI waktu itu. Saya dapat beasiswa selama 4 tahun di sana di UI. Ketika ini terbentuk, ya gerakan ilmu berbagi terbentuk, kegiatannya apa saja? Dulu awalnya diinisiasi oleh Mas Ardi hanya online. Apalagi waktu itu ditambah beliau harus berangkat ke Korea karena harus melanjutkan studi. Jadi pada saat itu ada keterbatasan jarak ya. Pada akhirnya ketemu dengan teman-teman. Kebetulan banyak juga teman-teman ilmu berbagi yang hadir di sini. Coba mana teman-teman ilmu berbagi boleh berdiri? Ada dari Bogor, ada dari Ini Bekasi. wajah-wajah orang baik-baik ini. Jadi waktu itu akhirnya bertemu dengan teman-teman. Akhirnya kita mencoba untuk menginisiasi gerakan dalam bentuk offline, gerakan nyatanya. Oh tadinya hanya online. Itu sudah jadi offline atau kegiatan fisik ya, bertatap muka begitu. Apa saja yang dilakukan? Awal sekali itu kita mencoba untuk galang donasi untuk taman baca. Jadi awalnya karena kita belum punya dana ya, dana operasional yang cukup besar, sehingga waktu itu kita berpikir untuk sistemnya supporting. Kita mencoba untuk mencari rekan-rekan lain yang memiliki taman baca ataupun rekan-rekan komunitas lainnya untuk kita bantu. Dari sisi apa kita bisa kerjasama dan kita bisa bantu. Awalnya seperti itu. Akhirnya waktu itu kita punya salah satu teman, dia itu memiliki sebuah taman baca di daerah Babelan, Bekasi. Waktu itu awal tahun 2013 itu sempat musim hujan dan banjir di daerah sana menenggelamkan taman baca tersebut, sehingga beberapa buku-buku dan aset lainnya itu hanyut gitu. Pada saat itu kita mencoba untuk menggalang buku dan alhamdulillah terkumpul, bahkan juga ada dana dari teman-teman donatur dan juga 1 set komputer. Jadi waktu itu kita awalnya itu. Lalu pada saat terkumpul itu ternyata dari donatur-donatur itu nggak jauh-jauh sebenarnya, awalnya teman-teman kita sendiri juga. Lalu dari teman itu akhirnya mengajak temannya yang lain untuk ikutan berbagi. Akhirnya kita saling kenal satu sama lain, jadi kayak sebuah keluarga lah gitu. Di situ baru kita sama-sama tergerak untuk yuk kita coba kembangin ide lainnya gitu. Program apa aja yang bisa kita berikan. Akhirnya kita berikan menjadi dua hal ya. Yang pertama itu ada program dan kurikulum, itu untuk pendidikannya. Dan juga ada pelayanan dan kerjasama, itu untuk sosialnya gitu. Ardi ke Korea Selatan. Iya. Di sana saya dengar Anda juga melakukan kegiatan sosial ya untuk para TKI. Apa yang Anda lakukan di sana? Jadi kebetulan ketika di Korea, saya ditunjuk atau diamanahkan sebagai pengurus untuk PPI Korea. Persatuan Pelajar Indonesia di Korea. Sebagai pengurus di bidang sosial masyarakat. Nah, kebetulan di Korea itu Indonesia itu sangat besar sekali. Ada berapa ribu TKI di sana? Ada 40.000 TKI saat ini. Dan pelajar itu ada sekitar 1.500. Itu beragam, ada S1, S2, S3. Ini potensi yang luar biasa buat kita untuk bergerak gitu. Dan TKI di Korea itu mereka alhamdulillah mungkin tidak mirip dengan di negara lain yang terbatas. Mereka sangat luar biasa, penghasilannya luar biasa. Saya coba sinergikan semua potensi yang ada. Teman-teman mahasiswa ini kan punya ilmu, punya sesuatu kemampuan yang mungkin tidak dimiliki oleh teman-teman TKI. Teman-teman TKI punya uang, dan teman TKI punya tempat berkumpul. Oke, kita buat program kerjasama nih. Teman-teman TKI kita kasih pelatihan gratis, bahasa Korea, bahasa Inggris, komputer dan sebagainya.
Tapi mereka kita ajak juga untuk berdonasi ngebantu kegiatan mahasiswa Indonesia di Korea dan orang Indonesia di Indonesia, seperti itu. Jadi, nah sebagian saya salurkan lewat PPI Korea, sebagian saya salurkan lewat Ilmu Rubagi.